Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya, Angkatan 2022 dari kelas Indralaya A, kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ekspresi genetik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Lisan Putri dengan NIM 0609 1182 227008 dan rekan saya Emilia Prananda dengan NIM 0609 1182 7002. Saya Nia Damiati, NIM 0609 118 2227 059. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menguasai kondisi saintifik, materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, serta translasi. Informasi genetik suatu organisme tersimpan dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus atau nukleoid. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang bukan merupakan kode untuk protein. Misalnya tRNA, transfer RNA, rRNA, ribosomal RNA, dan snRNA, small nuclear RNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses antara lain transkripsi dan translasi. Dengan cara ini, sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alat yang dibutuhkan yaitu ada kamera handphone dan satu buah gambar. Adapun prosedur proyek, yakni 1. Pelajari dan pahamilah materi mengenai ekspresi genetik. 2. Gambarkan posisi kromosom, DNA, gen, genom, sistem transkripsi, dan sistem translasi. 3. Rekamlah penjelasan tersebut. Dan 4. Edit rekaman video tersebut semenarik mungkin. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan di dalam sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer yang merupakan pusat kromosom dan lengan kromosom yang berbentuk bulat, serta mengandung kromonema dan gen berjumlah 2 buah atau sepasang. Sifat-sifat kromosom diantaranya adalah: pertama, hanya terlihat pada waktu sel membelah. Kedua, mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. Ketiga, kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Keempat, kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. Kelima, umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA. Keenam, protein terdiri dari histon dan non-histon. Kemudian terakhir, memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA pada beberapa virus. Ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan internal atau eksternal seperti perkembangan fisik atau perilaku dari organisme itu. Gen berupa daerah urutan basa nukleotida, baik yang mengkode suatu informasi genetik atau ekson dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik atau intron. DNA adalah suatu polimer yang dibangun dari 4 jenis monomer yang berbeda yang dinamakan dengan nukleotida. Informasi yang dimiliki gen diwariskan dalam bentuk urutan nukleotida spesifik masing-masing gen. Molekul nukleotida terbentuk dari gula ribosa atau deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen terdiri atas purin, yakni ada adenin, A, dan guanin, G, dan pirimidin, sitosin, C, dan timin, T. DNA mempunyai fungsi sebagai berikut.
A. Menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses replikasi. B. Sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. C. Sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Genom merupakan satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Genom manusia disebut sebagai genom Homo sapiens yang terdiri dari 23 kromosom yang berpasangan dengan lebih dari 3 miliar pasangan basa. Pada tubuh manusia, setidaknya terdapat 3 juta pasangan DNA, dan semuanya ini terdapat di dalam inti setiap sel. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Pertama, berlangsung dalam inti sel. Kedua, dimulai dengan membukanya rantai DNA helix ganda membentuk gelembung transkripsi. Dengan demikian, RNA polimerase berikatan dengan DNA. Ketiga, pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template atau antisense, dan pita DNA yang tidak mencetakkan RNA disebut dengan pita sense. Keempat, pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak atau template dengan urutan basa nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Kelima, pita RNA yang telah selesai menerima pesan genetik dari pita DNA pencetak segera meninggalkan inti nukleus menuju ke ribosom, tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Pita RNA menempatkan diri pada leher ribosom. Keenam, RNA yang ada dalam sitoplasma bersiap-siap untuk berperan dalam proses translasi atau sintesis protein. Proses transkripsi lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Translasi. Translasi adalah penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Pertama, RNA duta dan RNA transfer setelah sampai di ribosom, selanjutnya 3 basa nitrogen pada antikodon RNA transfer berpasangan dengan 3 basa nitrogen pada kodon RNA duta. Misalnya, AUG pada kodon RNA duta berpasangan dengan UAC pada antikodon RNA transfer, sehingga asam amino diikat oleh RNA transfer adalah metionin. Dengan demikian, nama asam amino merupakan terjemahan dari basa-basa nitrogen yang ada pada RNA duta. Kedua, ribosom dengan RNA duta bergerak satu kodon. Ketiga, sebuah asam amino ditambahkan pada rantai polipeptida. Keempat, asam amino yang pertama atau metionin segera lepas dari RNA transfer kembali ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya dengan cara yang sama. RNA transfer berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon RNA duta berikutnya. Proses keseluruhan ini berkesinambungan sampai terbentuk polipeptida tertentu yang terdiri dari asam amino dengan urutan basa nitrogen tertentu yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Setiap makhluk hidup memiliki materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdiri dari DNA, gen, genom, dan kromosom. Gen mengekspresikan sifat pada makhluk hidup dengan cara diterjemahkan melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan dilanjutkan dengan tahap translasi untuk menerjemahkan sifat yang dibawa oleh DNA.